Kepala Desa Bentar. Mohon maaf karena Bapak Kepala Desa Bentar kondisi kesehatannya belum pulih. Saya kenalkan Pak Kades Bentar sudah menjabat kurang lebih 3,5 tahun. Pak Susarko Sarjana Hukum. Beliau alhamdulillah pada saat ini masih bisa melaksanakan tugas untuk kegiatan-kegiatan di Desa Bentar. Desa Bentar yang luasnya kurang lebih dari semua wilayah, luas tanahnya 370 hektar. Itu baik tanah pekarangan, tegalan, sawah, dan pemukiman. Terus batas-batas Desa Bentar yaitu sebelah utara tanah kehutanan, sebelah timur Desa Bentar Sari, sebelah selatan masih Desa Salem dan Pabuaran, dan Tembong Raja sebelah baratnya. Desa Bentar itu ya ada kurang lebih 4.500 jiwa penduduk. Untuk pelayanan kami prioritaskan yaitu pelayanan masyarakat Desa Bentar, baik untuk pengantar-pengantar ataupun pelayanan-pelayanan di bidang sosial, bidang kesehatan, di bidang pendidikan, banyak kegiatan-kegiatan di bidang pertanian atau sehari-hari. Memang kebanyakan di Desa Bentar itu mayoritas petani. Tapi alhamdulillah di Desa Bentar itu udah dari pendidikan TK, PAUD-nya ada, SMK ada, SMP ada, jalan. Memang Desa Bentar itu ada 3 kampung atau ada 10 RT, 5 kadus. Yang pertama itu Kampung Ulang Megah, Kampung Nyeko, Blok Serikandi, Blok Pasar, dan Cipanihis. Desa Bentar merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bentar merupakan salah satu desa dengan luas wilayah yang kecil dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Salem. Banyak sarana dan prasarana umum yang lebih modern berada di Desa Bentar yang belum dimiliki desa lain di Kecamatan Salem, seperti lapangan futsal, lapangan bola voli, lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, pasar tradisional, dan masih banyak fasilitas yang lainnya. Desa Bentar merupakan desa penghasil batik tulis Salem. Desa Bentar juga merupakan desa yang ramai dengan perdagangan dibandingkan dengan desa yang lain yang ada di Kecamatan Salem. Selain memiliki lahan pertanian yang luas, Desa Bentar memiliki beberapa UMKM yang tidak kalah unggul dengan desa yang ada di Kecamatan Salem. Perkenalkan, saya siswa batik sebuah UMKM yang dikasih nama UMKM Kadaya Salem atau UPC. Dan para pelaku usahanya itu aneka ragam. Yang pertama ada batik tulis, anyaman, khas Salem, aneka macam batik, terus ada baju, dan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Andarwati. Saya di sini sebagai pengepul batik. Di sini saya namakan Rumah Batik Jastu Ibu Andarwati. Rumah Batik Jastu ini berdiri tanggal 4 bulan 4 2013. Jadi udah beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah kita di sini sudah
pengrajin batik yang selalu standby dan bersedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di sini. Sistem produksi batik di Rumah Batik Jasto ini home industry, jadi ibu rumah tangga semua mengerjakannya di rumah sendiri-sendiri. Terus masalah tentang penjualan di sini saya penjualannya ada yang melalui online web WA, terus ada yang langsung datang sendiri ke sini. Hasil bumi yang berlimpah dimanfaatkan untuk dibuat jajanan ringan seperti keripik singkong, keripik talas, dan lain sebagainya. Nama saya Ibu Lucy, saya 49 tahun, berasal dari Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Mulai berdirinya kira-kira ya udah 4 tahun ya, udah 4 tahun. Biasanya ada yang ngupasin gitu, saya yang goreng, entar yang bungkusin dibantuin orang lain. Sama saya dibarengin saya tapi dibantuin orang lain. Saya kupas, bungkusinnya ada yang bantuin gitu. Kendalanya ya mungkin saya kan goreng pakai itu ya, apa namanya, kayu ya. Kadang saya nggak tahan asapnya itu, asap kayu itu yang bikin di mata itu perih gitu. Desa Bentar memiliki fasilitas yang dapat menunjang kehidupan masyarakatnya, khususnya di bidang kesehatan. Salah satunya Puskesmas Desa Bentar yang beroperasi dari hari Senin sampai hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwatyo, petugas Puskesmas Bentar. Saya sebagai perawat menangkap sebagai pelaksana di Puskesmas Bentar. Fokus kerja saya lebih ke bagian perencanaannya, baik perencanaan Puskesmas, baik pelayanan di dalam gedung maupun kegiatan di luar gedung. Adapun kegiatan yang di luar gedung yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu kita banyak sekali program tahun 2023 ini, karena tugas puskesmas itu adalah lebih utamanya itu ke promotif dan preventif atau pencegahan penyakit. Jadi kegiatan-kegiatannya itu banyak sekali, mulai dari posyandu balita setiap bulan kita laksanakan, ada penimbangan serentak untuk pencegahan stuntingnya, kemudian ada penyuluhan kesehatan dari setiap program kita jadwalkan setiap bulan di setiap desa, mulai dari penyuluhan untuk remaja sampai ke lansia, kemudian ada kegiatan posyandu lansia, pospik PTN, dan kegiatan-kegiatan lain yang tentu saja banyak sekali yang dilaksanakan setiap bulan di Puskesmas Bentar dan langsung terjun ke masyarakat. Dengan mayoritas penduduk Desa Bentar yang beragama Islam, Desa Bentar memiliki fasilitas keagamaan seperti masjid dan musola yang tersebar di 5 dusun yang ada di Desa Bentar. Desa Bentar juga memiliki beragam organisasi seperti PKK, KWT, Ikatan Remaja Masjid, Ranting NU, dan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tumini, sebagai Ketua PKK Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan PKK Desa Bentar meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang termasuk dalam 10 program pokok PKK, di antaranya penghayatan dan pengamalan Pancasila itu ada di program pertama.
majunya Desa Bentar. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi SP. Saya dinas di Dinas Kehutanan, cabang Dinas Kehutanan wilayah 5 Tegal yang meliputi Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Kebetulan saya bertugas di wilayah Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Salem di Desa Bentar. Itu kebetulan saya sebagai pembina di KWT Sri Kandi Desa Bentar, di mana KWT Sri Kandi ini berdiri sejak tahun 2012 sampai sekarang, alhamdulillah. Ini di sini kegiatan KWT meliputi pembuatan hidroponik, yang mana hidroponik ini adalah sayuran, kami mengembangkan sayuran organik bersama ibu-ibu KWT, karena sekarang itu kita berpikirnya tentang masalah kesehatan ya, kesehatan. Jadi benar ibu memikirkan tentang bagaimana sayuran yang sehat tanpa pestisida. Untuk kegiatan rutin KWT Sri Kandi itu berawal karena memang saya penyuluh kehutanan. Dulu kita coba-coba awalnya itu pembuatan pembibitan tanaman kehutanan. Yang kedua ditambah juga pembibitan tanaman sayur-sayuran yang semuanya itu kita bagikan ke masyarakat ketika musim tanam. Gitu. Untuk tanaman sayur-sayuran kita bagikan ke desa-desa yang biasanya di sini tuh tiap tahun kan ada kegiatan lomba PKK. Jadi kita bagikan ke desa-desa yang mau ikut lomba. Harapan saya sebagai pembina KWT ini pengennya maju terus. Maju terus karena memang kita bergabung juga dengan UMKM, di mana KWT Sri Kandi juga sudah bisa melaksanakan pembuatan jamu instan kayak gitu. Itu yang tanamannya kita tanam sendiri. Itu kalau dijual secara ke pasar kan harganya murah, tapi kalau kita ada pasca panennya ya setelah panen, jadi harganya agak bagus. Juga pengalaman itu teman-teman KWT bagaimana cara pembuatan jamu instan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Cahyo Hadiwaluyo. Saya di sini sebagai Ketua Irmas Masjid Jami Al-Ikhlas Bentar. Seharian saya sehari-hari diselip jasa gilingan padi atau bikin beras, itu untuk melayani masyarakat. Jadi bikin dari gabah, dari padi sampai jadi beras. Itu rutinitas saya setiap hari ya, alhamdulillah, untuk menopang keluarga. Jadi berdirinya Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Ikhlas itu pada tanggal 18 Januari. Kegiatan yang sering dilakukan itu bersih-bersih setiap hari Jumat. Terus setiap hari-hari besar Islam itu pasti aktif dan ikut berpartisipasi. Terus sering melakukan acara seperti makan-makan malam gitu. Jadi biar kebersamaannya itu ada gitu. Harapan saya sebagai ketua ya mudah-mudahan semua yang sudah masuk jadi jemaah Irmas, jemaah masjid itu istiqomah dan taat melaksanakan ibadah setiap waktu, dan yang belum mudah-mudahan tergugah hatinya untuk berangkat ke masjid dan taat dan melaksanakan ibadah di Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan harapan kita ya, amin. Perkenalkan, nama saya Koko Haryoko. Ansor Banser punya pos, namanya pos Aju, pos bersama. Intinya setiap anggota bergantian standby di pos. Bila mana terjadi bencana atau kejadian kecelakaan di wilayah sekitar, berarti sahabat-sahabat ada yang meluncur ke sana membantu. Kalau butuh tenaga banyak, berarti kontak, kasih tahu ke anggota yang lain.
Di Desa Bentar juga ada tempat perkebunan yang menarik dan mungkin jarang ditemukan ada di Kabupaten Brebes, yaitu kebun anggur yang dikelola oleh Bapak Iwan. Awalnya itu saya itu pecinta tanaman anggur. Dari dulu sudah beberapa puluh tahun yang lalu malah saya menanam pohon anggur dekat rumah. Saya nanam udah berkali-kali sampai 3 kali. Ternyata yang saya tanam itu malah anggurnya itu ternyata bukan anggur impor, anggur lokal. Anggurnya kecil-kecil itu, rasanya juga kecut gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk cari tahu bagaimana cara untuk menanam anggur supaya anggurnya itu rasanya manis dan juga anggurnya bisa lebih maksimal lagi, tidak seperti yang saya tanam sebelumnya. Karena sebelumnya saya itu nanam anggur lokal, tapi saya karena belum tahu, akhirnya saya banyak belajar ke teman-teman pengangguran yang ada dimanapun gitu. Saya belajar ke beberapa tempat untuk belajar anggur. Akhirnya saya merealisasikan untuk menanam pohon anggur ini sekitar 3 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap bertahan menjadi pengangguran.